Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku, penonton setia channel Elroy Christian, beberapa waktu yang lalu kita mendengar trending topik ataupun breaking news, berita soal penangkapan kembali oleh mantan preman John Kay. Kita tahu bahwa di berbagai media waktu yang lalu dia sudah terbebas daripada Lapas Nusa Kambangan karena pertobatan dia, dan banyak sudah wawancara eksklusif tentang dia, bagaimana pertobatan dia setelah dia kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini kita akan cek dulu video apa yang sebenarnya yang terjadi pada waktu-waktu yang telah lalu. Begini videonya. Jadi video ini saya lihat dari salah satu konten, salah satu dari kepolisian ya. Dari Bapak Jacqueline Chopper, salah satu anggota kepolisian juga. Dia sedang mengatur strategi. Sangat heran sekali. Karena salah satu banyak anggota daripada kelompok John Kay menyerang suatu tempat. Mereka sedang menyerbu di kediamannya. Banyak senjata tajam yang sudah ditemukan ya dari rumah John Kay, dari plat motornya. Wah, banyak ini. Kalau saya tidak salah ada 25 anggota John Kay yang sudah diciduk oleh kepolisian, dan satu juga John Kay kembali ditangkap polisi.
Ini kasusnya pembunuhan dan penyerangan di perumahan ya. Satu-satu. Satu-satu. Ayo. Dulu. Ayo, cepat. Ayo. Cepat. Tahan. Ya. Semuanya. Enggak dilepas. Ya. Bicara enggak? Masa itu berapa jumlahnya? Titipan tahanan Polda Metro Jaya di materi tiket jatan ras Polda Metro Jaya. Iya benar. Oke, teman-teman sudah melihat video tayangan ini. Saya cukup kaget ya. Di perumahan Grand Lake City. Ini menjadi satu pertanyaan sebenarnya ya. Kenapa gitu loh? Kenapa bisa terjadi? Kita sudah dengar kesaksian-kesaksian dia. Dia sudah diwawancara di salah satu program TV yaitu Kick Andy. Bagaimana pertobatan dia. Tapi saat ini kita mendengar satu kabar yang begitu mengejutkan. Kembali dia ditangkap dan dengan 25 orang anggotanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun pendengar video ini, biarlah kita sadar bahwa jangan pernah kita berkedok Tuhan dalam melakukan sesuatu supaya kita terbebas daripada hukuman. Ingat, bertuhan itu adalah suatu perubahan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Dia, berarti hidupmu sudah berubah. Tapi ketika engkau berkedok agama untuk engkau terbebas dan engkau mengelabui agama itu, suatu saat pun itu akan terbongkar. Jadi hati-hati, kita tidak tahu berita selanjutnya daripada mungkin ada klarifikasi kembali. Mudah-mudahan Bapak John Kay tidak terlibat. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau terlibat, ini satu gambar ataupun tamparan keras bagi kita semua bahwa banyak orang memakai agama, memakai Tuhan untuk menutupi keburukannya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah juga memunculkan suatu video itu tentang seseorang yang dulunya dia memiliki agama di seberang, dia kembali kepada dia datang kepada Tuhan dan mengaku Yesus Tuhan adalah juru selamat. Ini videonya. Bahwa kekristenan itu bukan mengajarkan untuk menjadi hidup yang baik, tetapi menjadi hidup yang benar. Hidup yang baik tetapi tidak menjadi hidup yang benar itu sama saja dengan omong kosong. Ketika saya baca di Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, dia baca dalam tetapi Titus karena 3, rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Segala sesuatu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita mau usaha, mau mengusaha keselamatan kita, kita mau memanjat untuk masuk surga. Tuhan nggak bisa disogok dengan perbuatan amal baik kita, gitu loh. Saya bilang, Tuhan, saya mau masuk surga, saya berbuat baiklah, saya sembayanglah,
saya mau memberi sedekah. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ajaran kekristenan bukan kayak gitu. Keselamatan itu diperoleh karena kasih karunia. Tuhan nggak bisa disogok. Karena Allah, orang Kristen itu nggak bisa disogok. Lo mau sogok dengan perbuatan baik, lo mau sogok dengan amal ibadah, itu nggak bisa. Ya, Tuhan tidak bisa disogok. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Titus 3 ayat 5 yang sudah dia baca, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, banyak orang sekarang mengelabui kehidupannya. Saya beragama, saya bertuhan. Hati-hati. Tidak perlu pengakuan daripada mulut kita. Tidak perlu. Tapi semua akan tercermin daripada kelakuan kita. Boleh kita mengaku dengan mulut, tapi itu bukan menjadi suatu jaminan. Tapi kita harus mengekspresikan perubahan itu lihat perbuatan kita. Kita harus lahir baru. Kita harus memiliki manusia yang baru. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti manusia lama kita itu dikubur. Manusia lama kita itu ditinggalkan. Kita hidup baru. Hidup baru diperbarui oleh Roh Kudus. Sehingga kita dulu berbuat jahat, kembali berbuat baik. Dulu kita penipu, sekarang kita berkata jujur. Inilah perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan kekristenan. Jadi, cerita ini, kisah nyata ini menjadi suatu tamparan bagi kita orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen. Bahwa kita tidak boleh berkedok agama dalam suatu perubahan. Yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah kelakuanmu mencerminkan Kristus dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Subscribe channel saya, Elroy Christian, maka saya akan memberikan info-info menarik untuk kalian semua. God bless you.